Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita nasihatkan seperti saya janjikan hari Senin yang lalu, sedikit saya akan ungkap persoalan salafi, satu-satunya kelompok Islam. Kita tidak berani menyebut organisasi karena tidak ada ketuanya, tidak ada sekretarisnya, tidak ada bendahara. Satu-satunya kelompok yang secara terang-terang, satu-satunya kelompok Islam, kelompok Islam ya, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Indonesia itu negara Islam. Kepala negaranya siapa saja adalah Amirul Mukminin, termasuk dulu Megawati Soekarno Putri. Padahal Salafi meyakini, seyakin-yakinnya bahwa syariat Islam itu tidak memperbolehkan orang perempuan menjadi kepala negara. Ya, mereka lah ya, mereka. Tapi jangan kakak adik duduk jejer, ukur adik wis putih, kakaknya wis ireng. Ya. Jangan serta-merta mengatakan orang yang tidak mengucapkan kata-kata seperti yang kami katakan itu salah. Bukan hanya disalahkan, sampai dikata-katai. Ya. Bukan hanya dikata-kata, ya divonis dengan bahasa yang tidak, saya tidak katakan tidak selamat, tapi tidak enak didengar. Sampai ada sebuah majalah kalau ingin mempelajari tentang
Salafi, Subhat Salafi bisa dibeli di terbitan Jazirah, tangga saya yang hilang itu di halaman belakangnya itu sampai mengatakan begini, sungguh Anda adalah saudara kami yang kami cintai karena Allah Ta'ala. Sekalipun kalian berlaku kasar kepada kami dan berlebih-lebihan dalam menasihati kami. Betul ya? Kasar Pak ini? Iya. Bukan kasar Pak. Saudaraku, waktu Anda mahal harganya. Janganlah Anda sia-siakan bersama orang-orang yang suka menodai kehormatan kaum muslimin. Bersikaplah perlahan-lahan dan jangan tergesa-gesa dalam menghukumi saudara Anda. Jika tidak, kapan perseteruan ini akan berakhir? Ini kalau dicetak tahun 2020, Jokowi dan Prabowo pun bisa akur. Kok Anda tidak bisa akur dengan orang Islam yang lain? Kira-kira. Karenanya berlakulah adil dan pertengahan, tinggalkanlah perlakuan kasar, bukan kasir, dan melecehkan hak para ulama dan dai. Sebab setiap kita pasti memiliki kesalahan. Siapakah yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan siapakah orang yang hanya memiliki kebaikan? Dai Salafi sering diidentikan dengan sikap keras dan anti kelompok lain. Ini orang yang laku, terakhir. Bisa jadi niat mereka baik melakukan koreksi hanya saja sebagian yang disoal sebenarnya berada dalam ranah ijtihad yang lapang, mempromosikan kitab ini. Jadi sekali lagi, satu-satunya kelompok Islam di Indonesia tentu saja, di luar saya tidak bisa menerangkan secara jelas karena tidak ada data yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam. Padahal kalau mereka mudeng sejarah, pemilu pertama tahun 55 yang salah satu hasilnya mengangkat anggota Dewan Konstituante untuk menentukan apakah Indonesia ini akan ditegakkan di atas asas Islam atau asas selain Islam. Ada 4 besar pemenang. Pertama PNI yang gambarnya kepala banteng, akhirnya menjadi PDI, akhirnya menjadi PDI apa? PDIP. Yang pertama PNI, yang kedua Masumi, Majelis Syuro Akhlak Islam Indonesia. Yang ketiga NU Nahdlatul Ulama, yang keempat PKI.
di dalam sidang dewan itu mereka saling Waalaikumsalam adu argumentasi tentang mana yang paling tepat, dasar yang dipergunakan untuk kelestarian negara Republik Indonesia. Waktu itu belum ada kata-kata NKRI. NKRI-nya ada, tapi kata-kata NKRI itu ya anta kafir wa ana laut. Saya ke utara, Anda ke selatan. Kapan kita akan ketemu? Semuanya adu argumentasi. Akhirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Presiden RI yang pertama ya tidak bisa menahan kesabarannya. Dari sana lahir dekret Presiden tahun 5 Juli 5 Juli 59 pembubaran Dewan Konstituante, ekornya pembubaran Masumi, ekornya penangkapan tokoh Masumi, antara lain Bapak Muhammad Nasir, kemudian ada Burhanuddin Harahap, kemudian ada tolong dibaca di sejarah itu Mestor itu sekarang S ya, Mestor Safruddin Prawiro, ada Mestor Kasman Singo Timejo, ada Mestor Muhammad Ro, ada Dr. Sukimah, ada Prawoto Mangku Sasmito, ada Kiai Haji Fatah Yasin, mundur lagi nanti ada Buya Hamka, ada orang-orang PSI yang Mukhtar Lubis, dan yang meninggal Sultan Syahrir yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Dengan Waalaikumsalam keluarnya dekret Presiden secara konstitusional ya, keinginan umat Islam untuk menegakkan syariah di bumi pertiwi Indonesia itu harus diputus sampai di sini. Artinya sudah tidak ada lagi bahasa negara Islam. Loh, salah orang ngaji sejarah sehingga mengatakan Indonesia itu negara Islam, kepala negaranya Amirul Mukminin, meskipun dia saya tidak dipersoalkan laki-laki apa NU ya, saya ambil contoh. Sangat berhati-hati dalam menentukan sikap. Tapi suatu ketika mereka terbentur kepada realita. Yang ditegakkan di atas mazhab mereka yang adalah mazhab Syafi'i. Berdasarkan hadis Rasulullah,
as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Penguasa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Penguasa presiden adalah wali nikah bagi wanita yang tidak punya wali, punya bapak tapi agamanya Kristen, agamanya Islam tapi pikirannya kopla, nggak lengkap, termasuk pakde dari bapak, kakek dari semuanya nggak ada yang bisa dijadikan sebagai wali. Atau kita pernah kaji panjang lebar wanita yang lahir akibat MBE, married by accident, sudah berada di dalam rahim sebelum dibawa ke kenaiban namanya, sebelum akad nikah. Hingga anak ini lahir sebagai anak zina, anak ini lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Lah siapa walinya? As-sultan wali la waliya. Penguasa menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali. Ini kita acungi jempol itu. Ada kepedulian pada diri mereka. Terus wanita-wanita yang tidak punya wali dan jumlahnya sangat banyak, bukan hanya 10, bukan hanya 100, tapi sangat mungkin jumlah mereka ribuan kalau dibentangkan dari Aceh sampai ke dulu masih bernama Irian Barat. Kalau kita kaji di dalam kitab-kitab fikih mazhab Maliki, itu memang diterangkan seorang wanita yang mau nikah dan dia tidak punya wali, dia bisa minta tolong kepada sesepuh di kampung di mana dia tinggal, kepada imam masjid, ayo, atau pada seorang ustaz yang punya wali, tolong saya dinikahkan, itu diperbolehkan. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i tadi ditekankan begitu. Walinya harus penguasa. Nah, anak-anak perempuan ini kalau mau nikah bagaimana? Kalau mau nikah gimana? Enggak punya wali? Ada wali biologis. Akhirnya tadi bahasa keberhati-hatian mereka. Mereka mengangkat Presiden Soekarno itu menjadi waliul amri, saya kelingan lagi, ad-daruri bisyauha, waliul amri ad-daruri bisyauha. Bung Karno itu mereka angkat sebagai waliul amri, sebagai Amirul Mukminin, sebagai penguasa dalam keadaan di antara dua tanda petik darurat. Ngapa darurat? Lagi setelah tadi pelawan tua ada yang dinikahi. Padahal untuk menikah harus ada wali. Padahal Waalaikumsalam. Mereka tidak punya wali. Mereka mengangkat Bung Karno menjadi waliul amri ad-daruri
penguasa Islam dalam keadaan daruratnya berarti bisyaukati dengan kekuasaan penuh termasuk menikahkan anak-anak perempuan muslimah tentu saja yang tidak punya. Kalau kerja Bung Karno waktu itu nikahkan anak-anak perempuan se-Indonesia, taruh satu hari itu 50 orang. Masa ini Indo saya terpilih. Ya. Jelas waktunya habis untuk urusan itu. Sehingga kepala negara dalam hal ini mendelegasikan hak perwalian yang diberikan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, dengan gambar jagat dan bintang zononya. Itu yang mengangkat dalam keadaan sadar bahwa menurut mazhab kami seperti ini, yang diangkat juga sadar. Nanti akan saya terangkan ya. Presiden Indonesia sejak Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, itu yang paling serius mempelajari Islam itu Bung Karno. Yang paling mudeng Islam itu Bung Karno. Sing paling mudeng. Tunggu itu ya. Aku udah ngomong untuk itu Bung Karno mendelegasikan hak perwalian dia sebagai wali hakim lah gampangnya ya. Wali hakim itu kepada Menteri Agama. Kepada Menteri Agama. Ya namanya juga pembantu presiden. Tugas tadi dia terima. Kisahnya juga akan berulang kalau Menteri Agamanya kerjanya menikahkan anak-anak perempuan yang tidak punya wali, pekerjaan yang lain bukan hanya terganggu kepiong. Nah, untuk itu Menteri Agama mendelegasikan hak perwaliannya itu kepada kepala KUA yang ada. Kepala KUA itu kantor urusan agama itu selain dia mendaftar orang yang mau nikah, memberi rekomendasi bagi mereka yang ingin berurusan dengan pengadilan agama, dia menjadi orang yang diberi amanah untuk menerima permintaan wanita yang ingin menikah karena nggak punya wali. Itu Bung Karno akhirnya dilengser tahun 67 ya. Yang menjadi pertanyaan, pemindahan kekuasaan dari Bung Karno kepada Jenderal Soeharto waktu itu nyangkut nggak persoalan perwalian tadi? Perwalian tadi, ini maaf ya, saya enggak, akhirnya saya kembangkan uraian tentang wali amri doruri bisaulah. Ya tidak mudah sehingga Soeharto, Presiden Soeharto itu Menteri Agama di zaman Bung Karno itu Kiai Haji Saifuddin Juri, bapaknya Lukman Hakim Saifuddin itu
Kemudian ketika Presiden Soeharto menjadi presiden, yang diangkat adalah Kiai Haji Muhammad Dahlan. Jadi Soeharto mendelegasikan kepada Muhammad Dahlan mendelegasikan kepada kepala kawasan Indonesia. Soeharto diganti Habibie, mudeng nggak Habibie, yang muda mudeng. Habibie digantikan Gus Dur, mudeng nggak Gus Dur, ya mudah-mudahan mudeng. Gus Dur digantikan Megawati, mudeng nggak, mudah-mudahan Neng orang perempuan tidak diperbolehkan. Ijma ulama loh ini. Ijma ulama. Jadi MUI Soekarno berkali-kali saya ingat tidak dituntut Allah di akhirat. Kalau berani memberikan instruksi meskipun bahasanya menghimbau masjid-masjid ditutup. Aku harap salat Isya bulan Ramadan saja bulan masjid cacu waktu penlima itu tutup apa? Kalau berani secara vokal melarang masjid dibuka, menyuruh orang salah pakai madhab, bohong. Apa madhab? Bohong itu apa? Masalah calon lurah, calon bupati negara ini. Masalah calon lurah wanita itu juga diberi fatwa. Kalau soal untuk masjid itu wijaannya kaidah usuliyah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menanggulangi kerusakan karena corona. Itu kalau dikatakan harus dikedepankan dibanding dengan merealisir kebaikan. Dasar mereka sejak dari Menteri Agama sejak itu bicara itu. Jadi masalah ini masalah yang sifatnya amat sangat umum. Wah, salah umum itu ya setengah mati. Wajah masjid itu bahkan sampai hari ini, saya bukan sampai hari ini, sampai 3 hari yang lalu. Dan itu yang masjid tak kurang ngerti gitu. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan yang masjid lagi. Jamaah enggak, karena patuh kepada ulul kepala negara Indonesia adalah Amirul Mukminin. Padahal kepala negara Indonesia juga tidak melarang orang-orang berjamaah dan tidak memerintah supaya masjid itu tutup. Yang memerintahkan menteri saya kira wali sing direke sing nikah. Salah. Hati-hati ya, jadi ulama itu hati-hati. Jadi kembali orang-orang atau anak-anak gadis yang tidak punya wali, yang nikah pada zaman pemerintahan Megawati, yang nakwanya kita harus ya, mendapatkan SK dari Megawati Soekarno Putri untuk menjadi wali hakim, sah atau tidak? Ya diupatin. Ini saya tuh sosok bola balik yang bodoh yakin.
Nggak ada orang yang menyoal masalah ini itu nggak ada. Bahkan kalau mau diteliti lebih lanjut, ini masalahnya sah dan tidaknya pernikahan. Kalau pernikahan itu tidak sah, perasaannya sebagai suami istri, padahal kelasnya sama dengan wong alun-alun kidul jam 11 bengi, gremes-gremes diparani wong lanang. Perzinahan itu. Bahkan kalau di Soeharto, dulu ketika Presiden Soeharto dilantik menjadi kepala negara itu, paham nggak persoalan ini? Ada nggak SK yang diberikan kepada Menteri Agama untuk sebagai delegasi pribadinya menikahkan anak-anak yang tidak punya wali dan yang seterusnya dan seterusnya? Ini keberhati-hatian NU. Di satu sisi menyelamatkan anak-anak gadis yang jumlahnya ribuan yang tidak punya wali. Jadi bukan hanya wanita yang tadi ya lahir karena MBI tadi, bukan hanya orang yang bapaknya bukan profesor, doktor, tapi agamanya bukan Islam. Bapaknya sudah meninggal, bapaknya masih ada, tapi tinggal di luar kota atau di luar negeri, hingga pernikahan tadi tidak bisa terlaksana karena tidak ada wali. Nah, walinya ini NU. Dalam pernyataan yang berkali-kali diangkat oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila. Cetol itu. Masalah burung lahir kan orang kromo. Presiden Soeharto di tahun-tahun 80-an, ketika TV yang ada itu TVRI, dan saya juga masih punya TV itu. Putih 20 Masya Allah. Kalau malam Jumat itu ada TV Jogja, pengajian yang disampaikan oleh Kiai Haji A.R. Pak Putri. Terus ya. Suatu ketika beliau pakai jas, suatu ketika beliau pakai jubah, suatu ketika beliau pakai gelambang Jawa itu, untuk memberikan kesan bahwa ini semua boleh dipakai oleh orang Islam. Nah, di antara yang saya catat, ini pertama nggak ada hubungannya dengan materi. Idul Fitri itu artinya Id itu hari raya, Fitri makan. Itu yang pertama kali saya dengarkan itu dari Kiai A.R. Saya sampaikan kepada orang itu, usaha mungkin. Nah, Pak A.R. ya itu slip of tongue, apa catut. Itu dan akhirnya ternyata begitu berkembang sampai sekarang menjadi lebih jelas. Bukan Idul Fitri itu bukan kembali kepada Fitri nopo atau PKB di Malaysia dengan corona. Nah,
hari makan-makan, gitu. Kembali makan, gitu. Setelah kembali makan pagi setelah 1 bulan tidak sarapan. Sarapannya dipindah ke makan jamur. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ditanya di tahun-tahun 80-an itu masih ada orang mempunyai mobil tol, plat nomornya plat hitam, sudah dipakai ngompreng. Terus sekarang mendominasi ya plat hitam itu ya, pakai ngompreng. Saya sudah pernah naik, nanti kalau ada Jakarta Polisi, Pak, ya, kapan ngaku bisa sedulur, macam layak, supaya tidak ditilang. Nah, ada orang yang bertanya tentang itu, apa hukumnya? Orang menggunakan mobil plat hitam untuk ngompreng cari uang, padahal plat yang diperbolehkan untuk ngompreng itu plat kuning. Saya masih ingat jawaban beliau. Indonesia itu bukan negara Islam. Ini pernyataan resmi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah. Selama Anda tidak konangan polisi, ya lapor. Enggak, itu tahun 80-an yang lalu itu kan kita bernostalgia. Jadi tidak ada ya yang menyatakan Indonesia itu negara Islam. Ya karena jadi presiden yang malah membuat kaget. Mudah-mudahan juga sudah mudah. Ada NII, itu ini ya, Negara Islam Indonesia. Habib Rizik itu merubah kata-kata NII menjadi ini. I yang satu tokoh ngarep, N dicepet dengan 2 I. Apa artinya? Ini Indonesia adalah negara Islam. Itu Habib Rizik itu. Nama itu tak melu-melu Jose. Apa yang harus saya katakan? Ketika diadakan tabligh akbar di Masjid Mujahidin Banyuanyar, mudah bagus mudah wong desa ora Banyuanyar Masjid Mujahidin. Yang menyelenggarakan ngumumi orang-orang gumo yang diundang Habib Rizik. Saya lupa kata-katanya yang udah diamati ya. Salah besar. Salah suruh. Besar suruh siapa menurut? Salah besar. Orang yang mengatakan Ustaz Muzakkir itu Syiah. Ya mestinya kuwi wong Jakarta, kuwi wong Solo. Mestine wong Jakarta takon wong Solo, malah wong Jakarta ora ketemu Zakir malah ngandani wong Solo. Oh, aja bakar wong Solo. Itu beberapa tahun yang lalu sebelum bahasa Syiah itu merebak di dunia, bahkan di Indonesia. 2 tahun yang lalu ada salah seorang di antara ikhwan
Kelihatannya ini adalah tukang mutrik, satu mutrik al-anan. Itu mendengar cerita dari seorang ikhwan yang saya kenal, dia juga ketika ikhwan tadi umroh, kemudian menyempatkan diri untuk berziarah ke tempat tinggal Habib Rizik tadi. Ya. Kemudian pertanyaan yang dikemukakan itu, Ustaz, sebetulnya Ustaz Muzakir Gumo itu siapa? Langsung merah. Fitnah, tuduhan kecil. Orang yang mengatakan Ustaz Muzakir itu siapa? Padahal saat jagat Indonesia harus mengatakan siapa. Kecuali FPI Jakarta 212 reuni, Mudakurnya diundang di panggung. Wan Solo juga datang nangis. Umpamanya didolimi lebih. Ayo sing melu mangkat kacung. Jadi saya ojo-ojo nanti kalau ada acara reuni 212 takut Muzakir diundang orang anak. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya jalan yang sing setuju. Ya tahu apa? Jadi sampai sekarang itu saya harus berani mengatakan, harus berani mengatakan. Prinsip itu Ahlussunnah wal Jamaah bukan. Saya untuk mau setuju juga silakan, tidak setuju juga silakan, tapi berdasarkan apa? Bahkan kelanjutannya bulan November apa di masjid besar yang menyelenggarakan juga orang-orang di sebelah utara Sriwidari yang diundang juga Habib Rizik. Jadi kembali kepada persoalan. Keinginan umat Islam secara konstitusional untuk tatbikus syariat di Indonesia itu ditutup oleh Bung Karno dengan dekret presiden. Ya, kapan itu berubah ya kita nggak tahu. Semuanya serba mungkin ya. Artinya kok joramu demen, kalau ada satu kelompok yang namanya Salafi mengatakan Indonesia itu negara Islam, kepala negaranya adalah ulul amri Amirul Mukminin, dan menyalahkan orang yang tidak mau patuh kepada tujuan dia itu bukan mau mengambil muka kepada penguasa, cuma mau mengatakan orang yang tidak ikut saya itu sesat. Saudara, banyak buku ya, tapi yang saya cari-cari ketemu itu tadi Syubhat Salafi. Syubhat itu akhirnya keluar vonis orang yang mati karena demonstrasi, matinya jahiliyah. Apa ada hadisnya? Jawabannya kalau hadis itu tentang orang yang demonstrasi mati jahiliyah itu tidak ada.
Tapi hadis yang dipergunakan orang salafi untuk memfonis orang yang mati karena demonstrasi itu mati jahiliyah, itu diotak-atik akhirnya ngato. Saya bawakan Fathul Bari, syarah hadis-hadis Imam Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnul Hajar Al-Asqalani. Saya berani hadis nomor 7053. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Nabi radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an wal yasbir fa innahu man kharaja minas sultani sibran mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak senang kepada penguasa Islam, ini ditujukan kepada penduduk di sebuah negeri yang syariat Islam ditegakkan secara ketat. Barang siapa yang tidak senang kepada amirnya, kepada Amirul Mukmininnya, fal yasbir, hendaklah dia bersabar. Mengapa? Fa innahu, sesungguhnya man kharaja minas sultani, barang siapa yang menyatakan keluar dari kekuasaan penguasa Islam, balilo, berontak, angkat senjata, sibran meskipun hanya satu jengkal, mata mitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ini nggak ada hubungannya dengan demonstrasi, nggak ada. Mungkin kalau saya kaitkan ya dengan kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, orang Ansor yang tadinya sudah satu kata sepakat mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Setelah mereka sepakat terjadi suasana yang memanas, sampai ada yang mengusulkan sudah dibagi dua saja, ditaruh garis tengah antara Makkah dan Madinah, idul PN Muhajirin, ngalor PN. Ketika usulan itu ditolak oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Abu Bakar bin Jarrah radhiyallahu anhu, ya sudah kalau begitu, as-sayfu musawwalun bainana, kita cabut pedang, kita berperang, yang menang dia yang berkuasa, yang kalah harus legowo. Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dari Allah. Saudara-saudaraku orang Ansor, ketika Rasulullah sakit dan beliau tidak mampu lagi meninggalkan tempat tidur menuju masjid, Petres nggak bisa memang, maka yang ditunjuk Abu Bakar. Kalian semua, saya kecuali Abu Bakar, itu makmum di belakang Abu Bakar. Man minkum tabibu nafsuhu ayyakuma amama Abi Bakrin bisolah. Ayo sekarang kalau ingin menjadi pengganti Rasulullah, silahkan ngimami Abu Bakar yang ketika beliau sakit menjadi imam, kalian menjadi makmum.
Sekarang silakan lengserkan Abu Bakar menjadi makmum, kalian menjadi imam. Ayo, ngaco. Rasulullah sakit itu yang imamnya Abu Bakar, yang ditunjuk oleh Rasul jadi imam itu Abu Bakar. Nah kalau sekarang kalian ingin menjadi khalifah Rasulullah, berarti kalian ingin menjadi imam dan menjadikan Abu Bakar sebagai imam. Iya, siapa yang setuju? Sejarah mencatat orang Ansor yang jumlahnya ratusan itu menundukkan kepala. Bibirnya bergerak-gerak, astagfirullah, astagfirullah. Dari sudut mata keluar air, nangis. Nah akhirnya singkatnya saya nggak usah ulangi ya. Abu Bakar disepakati untuk menjadi khalifah Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah. Ini secara manusia. Radhiyallahu anhu, saya sebutkan radhiyallahu anhu. Nah, aku dilanggar dulu harus dilengser. Nah, terus markanya rolas dino jadi menteri. Nah, aku belum dilanggar mesti lengser. Akhirnya secara manusia dia diam-diam meninggalkan kota Madinah, meninggalkan Khalifah Bani Sa'idah di mana orang Ansor bersepakat dan beritanya sudah tidak terucap lagi di kalangan orang. Artinya dia tidak berbaiat kepada Abu Bakar. Berdasarkan hati ini berarti dia mata maitatan jahiliyatan. Nah, mati maitatan jahiliyatan itu saya bacakan syaratnya. Walaisa muratu annahu yamutu kafiron bal yamutu asian. Mati dalam keadaan jahiliyah itu tidak berarti mati dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, tetapi la ilaha illallah itu masih tetap terpatri di dalam benak. Sehingga saat beribadah saja meskipun dia tidak berpakat kepada Abu Bakar dan Umar Rasul kepada tahu ya, kelilit ya. Ya saya kejar saya pun apa jawab Abu Bakar jangan. Pendukung dia itu wong Ansor kan. Ya tidak semuanya mendukung. Kalau kamu kejar kemudian kamu bunuh kemudian nuntut bela. Tapi siapa tahu beberapa orang di antara mereka kemudian merasa tidak terima dan akhirnya suasana yang sudah selesai itu akan menjadi panas lagi. Ini barang siapa yang tidak setuju dengan penguasa, hendaklah bersabar. Jangan cepat-cepat kemudian untuk memisahkan diri dari jamaah Islam. Kalau kamu nekat mati maitatan jahiliyah. Nah bagaimana kalau demonstrasi? Demonstrasi itu sudah merupakan konsensus nasional. Nyambung ya. Penguasa di dalam negara demokrasi siap untuk didemo, rakyat diperbolehkan untuk demo lah perkara pot-pot yang jalan terus kepruki lah itu. Saya berada dari rumah taklim ke sini di beberapa tempat. Kampung kami menolak demo rusuh, kampung kami menolak demo anarki, kampung kami menolak demo. Berarti demo yang tidak rusuh tetap diterima. Di kampung Penumbing ada. Ini
harap dimaklumi fi salafi. Penguasa itu legowo mbok demo. Ya seandainya tidak legowo harus bersikap menerima ketidakcocokan sebagian dari rakyat terhadap bijaksanaan saya. Lalu terus, jadi ini ada kesepakatan bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah di baiat menjadi Khalifatul Rasulullah, apa kata beliau? Ayyuhan nas, in ahsantu fa'inuni wa in asaktu fa'qawwimuni. Wahai orang banyak, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, kalau aku berbuat baik di dalam mengendalikan pemerintahan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dukunglah saya. Tetapi kalau saya menyimpang, berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, faqawwimuni, jejekno aku. Bisa jadi dinasehati, bisa jadi didatangi wong 10 ngejak konco 10, wong 100 ngejak konco, lah dadi demo, asal tertib, aman dan tidak menyebabkan Pak Polisi tambah harian. Itu demo melakukan tengok-tengok marutut. Ini Abu Bakar begitu, Umar bin Khattab juga begitu. Marra minkum fiyya wijajan falyuqawwimuni. Barang siapa yang tahu bahwa saya menyimpang, falyuqawwimuni, luruskan saya. Salah seorang di antara yang mendengarkan kata-kata Umar bin Khattab itu langsung berdirinya berkata, saya akan luruskan kamu Umar dengan ini. Umar bin Khattab takut? Oh enggak. Ya memang itu salah satu di antara cara yang dilakukan. Cara yang dilakukan kemarin saya terangkan. Talha bin Ubaidillah, Jubair bin Awwam radhiyallahu anhu, bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Ali bin Abi Thalib itu tidak serius di dalam menangani persoalan kematian Utsman, itu membawa puluhan ribu tentara itu, bukan demo lagi, perang. Dan akhirnya terbunuh 2 orang. Rasulullah SAW berbicara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Berani mengatakan Abu Bakar, berani mengatakan Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam mata-mitakan jahiliyah. Padahal Rasulullah secara tegas-tegas mengatakan Talha fil jannah, Zubair fil fi, rumono fi. Persoalannya betul-betul dibunuh. Nah, dari waktu kita langsung meninggal, tapi matinya karena itu bapaknya radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara dia dengan Utsman bin Affan. Hanya Utsman bin Affan itu Bani Umayyah, saya juga Bani Umayyah. Orang semua itu dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk balik ya. Apapun kata orang, apapun kata orang, saya pernah sampaikan.
Muawiyah bin Abi Sufyan itu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma alim kita wal bisa waqihil adab. Ya Allah, ajarkan kepada Muawiyah, kalau saya pakai bahasa orang Jawa, adik ipar saya. Orang Arab kenal itu, karena itu ya. Adik ipar nggak kenal. Ya Allah, jadikanlah adik istri saya Romlah binti Abi Sufyan itu. Ajarilah dia alim kita, ajarkan kepada dia Al-Quran, wal kisah, dan ilmu berhitung. Orang mudeng itu orang mudeng, orang mudeng barisan. Dan yang terakhir, waqihil adab, selamatkan dia dari siksa. Untuk mengerahkan tentara yang jumlahnya sekitar 70.000. Kalau dalam rangka mendemo, ya kita tidak angkat. Mengerahkan tentara yang jumlahnya sekitar 70.000 orang untuk memerangi Ali yang adalah Amirul Mukminin berdasarkan kesepakatan penduduk Madinah, dan terjadi betul perang Siffin. Setiap hari diterangkan di dalam sejarah itu ribuan sahabat-sahabat Rasulullah yang memihak kepada Ali dan yang memihak kepada Muawiyah itu terbunuh. Dan sama salah juga itu mati jahiliyah enggak itu. Ora kudumu, ora bermuku ipak, ora apa kendaraan bermotor sih Makassar itu malah ngeprui kantor partai Nasdem. Nyawa manusia terbaik itu mereka bunuh, dan mereka juga ada yang dibunuh oleh nyawa manusia terbaik para sahabat Rasul. Artinya yang tidak mengizinkan nanti saya tambahkan, insya Allah belum selesai, tapi saya harus ingatkan, kalau orang yang sakti itu Khawarij itu bila jahanam, sebenarnya mlebu neraka ora dadi manungsa ning dadi asu. Oh, dia tadi sate jamu. Saya ketemu dengan mantan murid yang kemudian ikut salafi, kemudian lama ketemu beberapa waktu yang lalu, makan di tempat saya. Saya sudah ada assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Asa kecil. Ini kan yang dulu mengata-ngatai saya bilang jahanam. Enggak Ustaz, astagfirullahaladzim, saya sudah tobat. Oh, tobat apa? Dari orang salafi. Pertanyaannya nanti ya. Assalamualaikum. Allah